Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan beranggotakan 1. Noviana Wulandari, 2. Anissa Kusumaning Tias, 3. Zainul Wafa Al-Husain. Pengertian tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Sebagai kekhalifahan Cordoba, nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali bin Abi Thalib. Akibatnya posisi Ali semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah, Ali terbunuh oleh salah satu seorang Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya digantikan oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia, perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai Tahun Al-Jumu'ah. Kebijakan pemerintah. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah atau 661 Masehi sampai 679 Masehi. Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah. Kebijakan-kebijakannya yaitu: pertama, mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-menurun. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang selanjutnya, mendirikan departemen pencatatan atau Diwamul Khotam. Yang terakhir, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barid. Kebijakan yang kedua yaitu dari Yazid bin Muawiyah dari tahun 60 Hijriah sampai 64 Hijriah atau 679 Masehi sampai 683 Masehi. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu,
Yazid juga menghadapi pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan keras. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa ini, pemerintahan Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari beberapa pihak. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid memerintah pada tahun 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid adalah putra Yazid bin Muawiyah. Ia menggantikan tampuk kepemimpinan sepeninggalan ayahnya. Namun ia hanya memegang jabatan khalifah dalam beberapa bulan saja. Ia mengalami tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, ia harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid ini, maka habislah keturunan Muawiyah. Khalifah yang keempat, Marwan bin Hakam, pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan adalah seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia juga gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah II tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah. Kemudian ia dapat menduduki Mesir, Palestina, Hijaz, serta Irak. Namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Sebelum ia wafat, ia menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalannya secara berurutan. Khalifah yang kelima, Abdul Malik bin Marwan, memerintah pada tahun 684 sampai 705 Masehi. Kebijakannya yang pertama, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, mencetak mata uang secara teratur. Yang ketiga, pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja, yaitu seperti kawan-kawan, kerabat-kerabat, serta keturunannya. Yang keempat, mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Khalifah yang keenam, Ali Al-Walid bin Abdul Malik, memerintah pada tahun 705 sampai 714 Masehi. Karena kekayaannya yang melimpah ruah, ia menyempurnakan pembangunan-pembangunan seperti gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur. Ia membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus. Ia juga membangun Masjid Al-Aqsa di Yerusalem serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga melakukan penyantunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Dan ia juga membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Khalifah yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik, yang memerintah pada tahun 714 sampai 717 Masehi. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin. Ia sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya. Kegemarannya yaitu bersenang-senang. Tabiatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah, begitu pula masyarakatnya. Orang-orang yang berjasa pada masa pendahulunya disiksanya, seperti keluarga Hazad bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim. Sulaiman wafat di Dabik di perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumaningtyas. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Perluasan wilayah banyak dilakukan oleh khalifah dinasti Umayyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, Khalifah Al-Wahid, dan sedikit pada masa Khalifah Sulaiman. Perluasan yang dilakukan dinasti Bani Umayyah meliputi 3 front yang terpenting. Menurut Profesor Ahmad Syalabi, mencakup 3 front penting antara lain
Pertama, Front Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua, Front Afrika Utara. Dengan menundukkan daerah Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol. Dan yang terakhir, Front Timur. Wilayahnya sangat luas dalam menghadapinya, sehingga operasi ke jalur ini dibagi dua arah. Yang pertama, menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun, dan yang kedua ke arah selatan menyusuri Sindh, wilayah India bagian barat. Kemudian, perkembangan bidang ekonomi pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pembangunan ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa, ditunjukkan bagi masyarakat-masyarakat baru. Masyarakat-masyarakat baru ini yang dimaksud yaitu takhlukan, maupun masyarakat bukan takhlukan, baik melalui pembangunan sarana-sarana ekonomi, seperti sarana untuk pertanian, transportasi, pengairan, dan lain-lain. Dan juga melalui perolehan rampasan perang. Oleh karena itu, rakyat merasa puas dengan kerja dan kebijakan pemerintah. Perkembangan bidang pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah, bidang pendidikan mengalami perkembangan pesat. Antara lain, pertama, pengembangan bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pada dinasti Umayyah dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga surat menyurat dan pembukuan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, ilmu qiraat. Pada masa Khulafa Rasyidin dikembangkannya ilmu seni membaca Al-Quran yang merupakan syariat tertua. Abdullah bin Husair adalah ahli qiraat ternama pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga, ilmu tafsir. Dibukukannya ilmu tafsir oleh Mujahid merupakan salah satu bukti perkembangan ilmu tafsir masa itu. Yang keempat, ilmu hadis. Pada masa ini, hadis-hadis Nabi dikumpulkan, kemudian diteliti asal-usulnya, hingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Al-Auzi, Abdurrahman bin Amru, Hasan Basri, Ibnu Abu Malihah, Asyabi, Abu Amru Amir bin Syurahbil merupakan di antara ahli hadis yang terkenal pada masa itu. Yang kelima, ilmu fikih. Ilmu fikih sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dasar fikih Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Habsim Ubaidillah, Urwah, dan Khorijah adalah ahli fikih yang terkenal di masanya. Yang keenam, ilmu nahwu. Dengan adanya perluasan wilayah Islam dan didukung dengan upaya Arabisasi, maka ilmu tata bahasa Arab sangat dibutuhkan. Abu al-Aswad al-Du'ali adalah salah satu tokoh legendaris yang berasal dari Bangladesh. Jasanya yaitu dapat menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak ada. Dan yang terakhir yaitu ilmu geografi dan tarik. Dengan mengumpulkan kisah tentang Nabi dan para sahabatnya yang kemudian dijadikan landasan bagi penulisan buku-buku tentang penakhlukan dan biograf tersebut melalui ilmu tarik. Kemunduran Bani Umayyah. Kemunduran Bani Umayyah disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab
atau mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan suku Arabia Selatan atau Bani Khalq yang sudah ada sejak sebelum Islam. Yang keempat, sangat kurangnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap perkembangan agama, sehingga pemuka agama banyak yang kecewa. Dan yang terakhir, sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.